Mas Didi Oke. ini kerja di ini ya, direktur di salah satu rumah sakit ya, Mas Didi ya. Ya, betul. Wah, Wah, mantap, Nah, mantap. ini kalau Didi. mau cerita sama Pak Jendra sama Mas Prabu banyak banget ini. Tapi terus terang perjalanan ini saya menikmati dan tertampar-tampar, kehajar-hajar, tapi ada hasilnya Pak Jendra. Itu yang buat saya pengen nular ke saudara, istri, anak, teman. Tapi nggak ada yang mau. Iya, Silakan, iya. silakan. Perasaannya gimana Mas Didi nih setelah terapi nama berarti hari ke 200 ya, Mas Didi ya. Ya, betul hari ke-200. Yang dirasakan apa Mas Didi? Boleh Nah, cerita kalau dulu Mas Didi. kalau boleh cerita dari mulai saya ganti nama ya, itu eh, waktu itu kalau nggak salah saya ingat tanggalnya itu 19 Oktober. Buat saya itu jadi tanggal besar karena saya udah nggak tahu gimana caranya. Terus waktu muncul Mas Prabu, Pak Jendra muncul, kelihatannya memang nggak harus mikir. Cuma ini kayaknya. Setelah nyoba macem-macem, nyoba pembacaan aneh-aneh, nyoba pace, nyoba tarot, nyoba itu kan juga sebetulnya terusan dari human design-nya Mas Ari Mbak Rusi. Eh, ada hal-hal yang buat saya nggak bisa mengelupaskan apa ya, mungkin kalau saya sebut itu bawang, inti bawang yang paling dalam tuh nggak dapet Pak Jendra, Mas Prabu. Jadi saya tuh punya dua yang menurut saya ini untuk ke depan dan ke belakang yang kelihatannya harus dilepas. Tapi saya nggak ngerti lagi caranya. Saya pernah ikut dalam apa namanya aktivitas. Saya bukan orang religius. Tahun 2017, pas umur 50 tahun saya memutuskan untuk coba deh siapa tahu dengan pelayanan ke gereja bisa nemu. Yang ada malah memperberat karena ternyata intrik politiknya lebih besar daripada di kantor. Jadi begitu 2023 kemarin selesai, buat saya mau jadi umat aja deh. Itu aja. Terus ujungnya eh, ikut human design-nya Mas Ari, ya Mas Ari Mbak Rusi, ketemu Mas Prabu. Eh, kok lihatannya tuh makin mengerucut dan makin nggak bisa dijelaskan dengan logika. eh, makin makin berasa gondok dan dada tuh sesek gitu Pak Jenderal. Dan kemarin tahun lalu April tuh saya kena serangan karena menurut saya nih ini kayaknya udah terlalu terlalu gede nih kalau kena di fisik nih ya gitu. Nah disitulah akhirnya ketemu dengan Pak Jenderal. Oh, identitas mungkin dijawabnya nih. Ngubah mindset nggak kena, ngubah kebiasaan nggak kena, ngubah perilaku nggak kena, dibacain apa-apa juga ujungnya tuh adalah antara tadi tuh bahwa kalau inti dari semua tuh yang saya nemu adalah orang kalau berbuat baik mestinya tuh alam akan memberikan yang terbaik. Enggak, Pak Jendra. Itu enggak menjawab, Pak Jendra. Terus kalau kita, eh, saya nggak hitungan deh, saya melakukan ini. Yang saya nemu dari Pak Jendra katakan tuh yang dari identitas. Oh, kalau orang berkorban, itu kan ternyata kalau temuan saya tuh adalah orang berkorban itu mau sacrifice, ternyata tuh dari kekurangan, Pak Jendra. Artinya malah kita meminta validasi orang lain. Ini nggak bener nih semua nih gitu. Jadi dalam keadaan bubar itulah saya apa ya? Kalau menurut saya ini bukan sesuatu yang kebetulan ya ditemukan HCN ini. Biarpun diketawain awalnya oleh istri saya sama anak-anak saya maupun teman-teman, dia lu wah nama gini-gini. Kalau lu tahu informasi yang gue tahu pasti lu ikut. Saya cuma itu aja Pak Jendra. Nah dari sanalah akhirnya perjalanan awalnya tuh saya struggling di 20 hari pertama, 25 hari pertama saya cerita ke Mas Prabu. Ini nulis ini nih sebetulnya pertama mendisiplinkan diri. Kedua, saya nggak paham dengan, oh kenapa harus penuh, kenapa ini. Tapi lama-lama tuh ternyata otomatis aja tuh. Dengan ngerti, nggak ngerti ini otomatis aja tuh. Dari yang tadinya diatur sampai nggak diatur, sampai acak-acakan, tulisannya jelek-jelek. Yang penting saya tahu namanya ini. Sampai eh, mendekati 100 hari, saya nemu itu di hari ke-30, hari ke-60. Nah ini Pak Jendra ya, kenapa saya cerita. Ternyata kebiasaan makan saya yang banyak, kebiasaan saya dengar musik, hard rock, metal gitu ya. Kebiasaan saya, kenapa saya milih motor itu mesti yang aneh-aneh. Kebiasaan saya juga yang nyeleneh-nyeleneh. Terus apa ya? Termasuk yang saya nggak mau diikutin orang itu
saya nemu ini ternyata merupakan kompensasi karena saya tuh kalau di identitas yang awal tuh ada maupun identitas baru tuh saya punya yang namanya saya cari yang saya happy melakukannya. Jadi saya melakukan dengan happy. Jadi saya nggak ngitung apa-apa lagi. Terus ternyata dengan happy itu begitu ke orang lain nggak kena, saya merasa tidak dihargai. Nah ini butuh validasi. Kompensasinya itu ternyata ada kemakan, dengar musik, cari aneh-aneh, terus apa namanya, pokoknya saya cari yang ekstrim-ekstrim deh gitu. Nah begitu perjalanan hari ke 30 60 yang itu hilang Pak Jendra. Jadi ternyata sekarang saya makan itu sedikit itu cukup. Biarpun nanti sering ya. Eh, Berat turun sendiri. Nah ini lucu. Buat saya ini selama ini saya struggling pengen diet. Ini berhasil. Jadi dimakan tubuh lebih sehat. Indikator sekarang 3 bulan sekali saya cek darah ke dokter jantung. Di lu tuh sehat ngapain masih datang-datang sampai dokternya gitu. Terus berikutnya, saya sekarang tuh kalau dengar musik memang pengen dengar musik, bukan kompensasi. Terus yang lain adalah saya itu juga kalau misalnya saya pengen hal yang aneh-aneh, sekarang saya melihat nih, ini mengkompensasi karena saya kesel, marah, kecewa, atau saya memang pengen ngelakuin. Begitu ngelakuin, itu saya lakukan. Tapi begitu kompensasi, saya diem dulu. Diem, latihan napas 2 3 kali, diajarin Pak Jendra maupun Mas Prabu tuh ya. Coba 7 kali deh, 7 kali nafas pelan, tahan, keluarin 7 kali aja Pak Jendra. Itu ternyata lepas. Begitu lepas, oh nggak butuh ya yang tadi ya gitu. Oh satu lagi, kebiasaan saya beli-beli, entah itu beli apa ya, pernik-pernik lah, beli pernik-pernik, beli ini, beli waktu kapan saya suka beli jam-jam yang KW itu, saya bongkar-bongkar, pengen tahu. Jadi pengen tahu saya itu banyak. Nah, ternyata kalau itu saya bedakan kompensasi sama saya memang lakukan dengan happy. Nah, ternyata yang begitu mengkompensasi selama 100 hari itu hilang Pak Jendra. Itu saya nikmatin banget. Nah, masuk yang hari 100 ke 200 kemarin, itu ternyata kupasan bawang yang ternyata paling dalam. Makanya kemarin saya nanya ke Pak Jendra maupun Mas Prabu, kayaknya saya nggak nemu nih. Ketemu tuh, naik level 3 aja, jangan-jangan nih. Ini Pak Jendra, yang saya kelihatannya kupasan yang terakhir ini bukan karena kompensasi, kalau saya perhatikan. Jadi ini nih, saya masih ngelihat ketakutan yang di belakang selalu berulang kan jadi saya ngerasa ini apa ya, vibrasi sayanya masih belum belum baik gitu ya. Baru berikutnya saya selalu punya kekhawatiran. Nah, waktu yang 100 hari kekhawatiran ini saya udah hilang, tapi ketakutan ini masih ada. Ketakutan ini kenapa ya, tadi Mas Prabu cerita, saya kalau di kantor itu betul bahwa dengan perubahan nama, dengan saya ngikut segala macam, apalagi saya sekolah, saya menemukan banyak hal tentang perjalanan diri, spiritual journey gitu Pak Jendra ya. Saya senang belajar. Ternyata itu seperti Pak Jendra kemarin yang cerita, orang yang nggak cocok sama kita itu lepas sendiri, termasuk bos saya nih. Dia mau nyingkirin saya tapi butuh saya untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, teman-teman itu juga udah nggak mau melibatkan saya dalam pengambilan keputusan, tapi begitu melihat ada risiko-risiko hukum, risiko apa gitu, diikuti meeting di, cuma saya itu dibutuh kehadirannya untuk tanda kutip membantu mood mereka. Jadi sekarang saya ini sebetulnya sudah living the dream nih Pak Jendra, Mas Prabu. Saya boleh seenaknya aja hadir ke kantor, saya cuma disuruh ngikut, tapi sekarang saya juga nggak diupdate. Hanya saja satu yang saya sebut tadi ketakutan tuh adalah karena dari tahun ke tahun tuh saya udah nandain. Setiap suatu transaksi nih, transaksi bisnis, transaksi apapun, itu 3 tahun kemudian pasti bermasalah secara hukum. KPK, pajak, polisi, kejaksaan, saya udah hafal tuh. Sampai kalau saya ketemu sama teman-teman itu tuh interogasi itu saya udah gini, udah deh mas tulis saya di situ deh. Saya udah nggak ada ininya. Kalau memang mas apa namanya memang mau kerucutkan sesuatu gitu loh. Orang di sininya mas aja udah tahu siapa yang harus dihukum kok gitu. Tapi kan saya nggak boleh nyebut bos gitu. Jadi teman-teman tahu kalau saya tuh ya kalau Mas Prabu cerita tuh saya jago ngarang, merekonstruksi itu saya ini karena imajinasi saya kemana-mana. Nah mungkin yang dibutuhin teman-teman itu, tapi teman-teman itu nggak suka tanda kutip
sok pahlawannya Didi yang mengambilkan atau lu kalau nggak ada gue nggak jalan lu. Nah itu mereka nggak suka. Juga ceplos-ceplos saya tuh mereka tersinggung ngefitnah saya pernah di apa namanya di dimusuhin satu gedung Pak Jendra nggak boleh masuk kantor selama 9 bulan tapi gaji nggak berkurang sebetulnya enak ya tapi buat saya kok itu saya ngerasa tidak dihargai makanya di sini salah satu identitas tuh mungkin bukan kehormatan mungkin saya merasa saya kalau boleh hadir aja tuh dihargai sesimpel itu nah tinggal jangan-jangan nih yang level 3 ini merupakan ya minimal kalau bukan pintu ya jendela lah buat saya ngintip dan bisa bisa apa ya bisa ngelompatin lah biarpun setinggi apa itu sih Pak Jendra Mas Prabu Oke, mantap kali. excited Silakan, silakan. Silakan Pak Jendra. Keren, keren, Pak Deddy. Keren sih itu. Apalagi kan Pak Deddy udah melewati semua ya kayak teret macam-macam itu udah tadi saya dengar juga bilang udah pernah dianalisa. Ini juga sama tentang Rusia, apa betul namanya? Apa namanya? ini Eh, Human Pengamatan design. hidup ya, human human Ya, design. design ya Betul, individuation betul. Nah, memang kalau kalau sekarang ini posisinya kan Bapak sudah selesaiin 200 ya, 200 hari. betul Dan kalau misalnya kemarin kan sempat masih galau katanya, kata betul Bro. betul banget Galaunya itu galau dalam artian mau naik level 3 atau lanjutin terapi kan itu sebenarnya. ya benar Itu. Nah, kalau menurut saya Pak, kalau misalnya Bapak di kondisi sekarang ini, kalau saya nih Ye, berpikir ya, kalau saya mau berubah itu kan mending 100% gitulah intinya kalau saya. Jadi saya betul betul mencari yang paling banyak source-nya. Itu juga kenapa saya bikin HCN itu kan saya gunakan banyak ilmu kan karena biar lebih sempurna sih sebetulnya. Jadi Ye, dari ye, mana-mana itu bisa dapat gitulah intinya. Dan betul memang betul terbukti dari nama yang saya buat dibandingkan dengan pembuat nama yang lain itu memang jauh lebih solid dia, Pak. Itu saya udah Ye, sering buktikan. Kalau di Bali kan pembuat nama itu cukup banyak ya, Pak. Tapi secara spiritual ya. Jadi orang ke ye, pendeta gitu. Kalau di Bali kan ada namanya sulinggih gitu kan. Jadi minta nama oh, ke situ gitu. Nah, biasanya mereka juga ada dua cara bikin namanya. Ada yang pakai numerologi, ada yang pakai spiritual gitu. Nah, biasanya kalau saya sudah buatin nama dibawa ke mereka itu pasti dibilang bagus juga gitu. Karena kan saya ye, juga punya numerologinya gitu. Jadi ye, ye. dibilang bagus. Oh, ini udah bagus ini. Kamu buat di mana paling ditanya. Oh, saya buat di konsultan nama HCN gitu. Oh, bagus ini bagus. Dan bahkan saya juga sempat bikinin 3 nama pendeta juga, Pak. Gitu. Hmm, Nah, jadi memang itu tujuan saya mencari dan sampai sekarang pun HCN terus berkembang gitu dalam artian saya membuat lebih kerucut lagi, kerucut lagi, kerucut lagi gimana caranya biar itu semakin paten lah gitu. ye. Nah, jadi kalau menurut saya sih kalau Bapak galaunya mumpung Pak mumpung ini saya buka gitu untuk khusus untuk Bro Prabu nih saya buka yang level Ya, 3. betul. Kalau di saya sendiri udah nggak ada Pak level 3. Jadi Ye, 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 komunitas di luar Bro Prabu itu nggak ada level 3 lagi. Udah ye. close gitu. Tapi karena Bro Prabu kan nggak pernah ngerasain jatah level 3 dia. Jadi saya kasih gitu. Itu ceritanya, Pak. Nah, kalau Baik, Pak. kalau yang masalah tadi yang Bapak bilang belum dapat kupas bawang itu satu gini, Pak. Karena Bapak melakukan terapi namanya di usia yang sudah lumayan. Ye, Gitu masalahnya. Itu yang membedakan sebetulnya dengan saya, dengan anak-anak saya misalnya gitu. Apalagi anak-anak saya jangan dilawan lah itu. Mereka itu ye. dari kecil udah punya nama yang sangat-sangat solid gitu. Jadi perkembangannya itu akan sangat jauh beda. Eh, Anggaplah 15 tahun dengan 30 tahun aja udah beda. Hmm. Apalagi di atas 40 gitu kita ubah nama di atas 50, wah itu jauh beda. Harus ekstra, kitanya harus ekstra. Ya, Karena kan untuk gantiin itu
ibaratnya Bapak punya pasangan, udah nikah 50 tahun, terus mau nyari istri baru tapi nggak cerai. Nah, itu kan susah, Pak. Betul, betul, betul. Ngerayunya gimana itu? Gitu contohnya. Nah, itu Gitu, yang gitu. bikin bikin usia yang di atas 40 itu harus memang lebih Iya, lebih anu lah, lebih fokus lah gitu. Tapi baik, tapi bisa gitu masalahnya. Karena saya pernah punya pasien orang Solo, Pak. Umur lima puluh baik. delapan ganti nama. Hmm, 58 ganti nama. Saya udah bilang, Pak, ini butuh ekstra, saya bilang gitu. Terus bapaknya bilang, nggak apa-apa, Pak, yang penting saya yakin saya mau ubah nama. Nah, bayangin, Pak, dia terapi sekitar 6 bulan, dia ngelamar kerja, Pak, iseng-iseng. nah, baik. Umur segitu ngelamar kerja, kan aneh, Pak. Diterima, Pak. Betul. Diterima Ah, jadi marketing. Masarin gedung, apa, kondotel ya kalau nggak salah waktu itu. ya, Dan ya. yang lebih ngeri lagi, dia jadi marketing terbaik, Pak. Waduh. Jadi dia aja bingung gitu. Saya tanya, Pak, kok bisa laku, Pak? Saya bilang, enggak, Pak, saya sebenarnya iseng-iseng aja. Saya duduk di taman, ada ibu-ibu tiba-tiba nyamperin, saya ceritain, beli, gitu. Terus saya ke rumah makan, duduk-duduk, ngobrol sebelah bapak-bapak, saya tanyain, dia nanya saya kerja apa, saya bilang marketing ini, Oke, beli, Pak, ternyata anaknya butuh itu, gitu. Jadi baik, gitu-gitu, baik. Pak. Jadi ya gitu, aneh-anehnya gitu, gitu. Ya Baik, Pak. modelnya seperti itulah. Pak Jendra, nambahin sedikit, Pak ya. Saya ngerasa saya perlu karena saya itu dari kecil itu kan saya pun sampaikan waktu itu sama Mbak Rusi. Nggak tahu ya dari keluarga saya tuh kan ngerasa kalau orang tangan di atas memberi itu baik. Ternyata itu saking tertanamnya. Saya ngerasa kalau saya minta, minta maupun saya apa ya istilahnya saya menegosiasi dalam dalam banyak hal termasuk transaksi termasuk kalau seandainya saya terus terang saya keadaan butuh dan apa ya mungkin kalau orang bilang udah begging gitu ya. Itu tadinya aib, Pak. Tapi begitu dengan ini, sampai istri saya bilang waktu itu, lu tuh kayaknya kalau bagian namanya minta, butuh, begging, kayaknya aib banget sih gitu. Tapi sejak saya ganti nama, Pak, itu ada yang apa ya, nggak usah pikir panjang, lakukan aja. Pak, kejadian Pak, ini dari 15 tahun nggak pernah naik gaji, Pak, naik gaji. Yang kedua, ada hal-hal yang sebetulnya selama ini saya udah lupa, Pak. Dan saya nagih tuh udah males ya. Itu itu mungkin nagih nggak banyak Pak, 1,5 juta, 400. Itu dari yang 10, 12 tahun lalu bayar Pak, dateng di rekening lu berapa di? Ada apa ya gitu? Kan gue pernah ngutang. Gue pokoknya gue butuh rekening lu, nah lu jangan banyak lah, dikirim Pak. Terus ada hal-hal yang mungkin dulu mereka pernah saya bantu apa tuh itu ngasih Pak. Itu buat saya nih, oh termasuk hal kecil, hal besar. Terus ada yang selama ini saya kalau seandainya mau apa ya satu grup untuk misalnya minta di adjust Pak. Itu ternyata satu perusahaan Pak. Ada temen gitu. Udahlah, saya sebenarnya hal kayak gini paling paling males saya bilang gitu. Apalagi berhubungan dengan kompensasi. Karena biasanya atasan tuh nggak akan menilai. Pak kejadian Pak. Jadi buat saya tuh ini gimana ya selama ini tuh kan saya tuh ngerasa aib ya. Tapi begitu udah nggak usah dipikir, lakuin aja. Kan walau-walam nih kalau emang cocok jalan gitu. Itu kejadian Pak. Bahkan termasuk beberapa hal misalnya apa ya tiba-tiba saya nggak minta pun. Padahal sini pikiran nih, ini lucu ya kalau ada kayak gini ya. Itu 2 hari itu tiba-tiba saya ditawarin, di bener lu mau ikut di gitu. Eh, nggak tahu ya Pak. Yang seperti tadi Pak Jendra katakan itu. Jadi begitu kita nggak apa ya kalau kalau saya bilang tadi ya mensabotase diri itu ada aja ternyata Pak. Betul, Demikian Pak. Pak. Betul. Itu pasti pasti terjadi karena kan dalam proses terapi itu selalu ada detox dan bonusnya gitulah intinya. Iya, Dan iya. apalagi nanti, Pak, kalau Pak jadi upgrade ke level 100 itu lebih keren lagi dah. Detoxnya maksudnya. Aneh-anehan bakal. Karena kan mau bentuk yang bagus kan. Oh, itu Iya, aneh-aneh. betul. Cuma memang apa ya, hasilnya jauh. Walaupun selisih cuma berapa persen, tapi hasilnya itu beda banget. Karena
pembentuk, karena waktu nanti bikin nama 100 itu saya minta data lebih lengkap nanti Baik, baik. gitu, lebih lengkap. Jadi lebih lebih apa ya bahasanya itu, kalau bahasa bumbunya itu lebih lebih banyak bumbunya lah gitu. Baik, Lebih baik. lebih lezat Hmm. gitu. Makanya Kalau kata kalau eh kata Pak Jendra gurih ya Pak ya. ya gurih gurih, nyemek nyemek, Ah, lebih gitu nyemek ya. dia gitu Pak Didi. Jadi ya kalau kalau Bapak memang ada niat untuk level 3 ya mumpung ada, silakan. Tapi kalau misalnya sudah cukup di level 2 juga ada apa, enggak masalah juga itu. Kalau saya sih gitu, tidak Kalau tidak buat saya masalah. sekarang sebetulnya nggak ada alasan buat enggak ya Pak. Saya malah sekarang coba aja, coba aja gitu Pak. Kalau rezeki mah dari mana aja Pak. Kadang-kadang begitu. Saya lebih percaya itu sekarang Pak. Ya, ya. Jadi karena sebetulnya kan kalau rezeki itu kan efek, kalau menurut hitungan Asean itu rezeki itu efek, Pak. Bukan sumber. Iya, baik. Jadi hasil gitu. Sama waktu saya ini, Pak, saya dapat cerita cerita bijak itu dari pendeta ini Bali, Sulinjih itu. Jadi waktu itu saya Iya, buatin beliau nama kan, Pak. Saya buatin beliau nama, begitu namanya jadi saya berikan ke beliau gitu namanya. Terus saya nggak ketemu lagi sama beliau sekitar 3 bulanan, Pak. Nah, terus, nah beliau kan ahli kaligrafi gitu kan, Pak, bikin lukisan, lukisan gitu. Sampai beliau namanya dibikinin kalung gitu kan. Nah, pas 3 bulan itu saya ketemu di tempat kakak gitu. Saya tanya, guru, gimana nama barunya udah dipakai belum? Saya bilang gitu kan. Terus hasilnya hmm, gimana? Kan saya penasaran juga kan, Pak, gimana hasilnya gitu. Terus guru baik. saya bilang gini, Pak, yang membuat saya bengong gitu. Guru saya bilang gitu. Wah, saya sih nggak mikirin hasilnya ya, guru saya bilang gitu. Loh kenapa guru? Ya gini, dulu, jadi logikanya gini, guru saya bilang gitu. Dulu ibaratnya itu saya punya kipas angin. Nah kipas angin Hmm, saya kan rusak nih, nyala mati, nyala mati. Nah kamu perbaiki kipasnya. Sekarang udah nyala, udah full nyala. Nah saya tinggal tunggu anginnya aja dia bilang gitu. Yang penting kipasnya nyala dulu gitu. Terus saya bengong gitu. Oh iya benar juga. Jadi hmm. gitu Pak. Itu jawaban yang paling wah bijaksana menurut saya gitu. Iya, iya, Ya betul. bener juga ya, kita tinggal nunggu anginnya doang kan. Kan kipas kan gerak-gerak gini kan, Pak. Gerak-gerak ya, tinggal tunggu Ya, angin ya. aja udah. Jadi ya udah saya dikasih lihat kalungnya karena ini kalungnya saya buatin ini jadi kalung. Ya udah saya tinggal jalanin aja. Tinggal tunggu angin aja ini pokoknya katanya gitu. Saya bilang, Hmm, "Oh ya udah guru, ya udah." Dan sampai sekarang ini perkembangan terbarunya, tapi saya yang ngasih tahu itu sekitarnya ya Pak, bukan guru. Dan iya, sekarang iya, beliau sudah 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 jadi guru, maksudnya gini, jadi nabe kalau di sini, jadi gurunya para iya. guru gitu, udah punya apa pasraman kayak tempat untuk meditasi semua udah gede Pak, Hmm, udah hmm, tidak hmm. lagi ini, udah tidak lagi eh, ini upacara, jadi lebih ke Oh, baik, membentuk guru-guru baru gitulah intinya. Kalau di kita baik, namanya nabe gitu, maha baik, guru lah gitu kalau di sini. baik. Udah santai, udah sering masuk di media segala macam gitu lah. Saya Ah, cuma iya. ketemu nggak pernah, udah sekarang udah nggak pernah ketemu karena kan susah nemuinnya Pak. Lapisannya banyak Betul, betul, betul. gitu. Itu modelnya Pak Ridi. Pak Jendra, saya cuma mau nanya satu, Pak. Ini kan selalu saya pakai, Pak. Apa namanya, Leontin. Tapi betul itu ya, saya nggak tahu bedanya secara clear. Tapi kalau saya misalnya lupa, saya pakai tidur, itu nggak bisa tidur, Pak. Akhirnya saya letakkan lebih dari 1 meter, itu baru lelap. Jadi saya sampai pikir ini radiasinya seperti pakai deket handphone ya, jangan-jangan ya. Kalau kita deket handphone kan sakit kepala tuh sampai pagi, Pak. Kalau di deket samping tempat tidur. Tapi kalau tempatkan misalnya lebih dari 3 meter ke sana kan aman gitu ya. Kita bisa tidur dengan nyenyak gitu, Pak. Itu aja yang saya ada rasakan sih, Pak. Ini yang tentang Leontin ini. Oh, ini ada 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 energinya, saya pikir begitu sih, Pak. Oke, nah ini saya belum jelasin ke Pak Didi ya. Jadi Iya. sebetulnya Leontin saya itu dia
kan yang bikin itu adalah yang bawa liontin-liontinan kayak gini ke Indonesia, Pak. Oh, baik, baik. Jadi sumber awalnya. Nah, kebetulan itu teman-teman saya gitu. Jadi dia yang memang paham kristal itu lebih dari 35 tahun, Pak. Iya, iya. Dia tuh tinggal di desa gitu dan banyak orang ke situ yang memang bikin kristal di situ gitu. Kristal kalung gitu. Nah, Iya. dia sempat cerita gitu. Yang membedakan liontin ini dengan liontin HCN dengan yang lain adalah kandungan kation dan ion negatifnya. Jadi Hmm, kation hmm. itu ion positif, ion negatif itu yang ion negatif itu yang ada atmosfernya. Nah, jadi Iya. perbandingan kalung HCN itu 50-50, Pak. Jadi dia fix. Jadi kuat gitu. Nah, ini udah dites, Pak. Udah pernah dites di ahli eh, spiritual, udah pernah di 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 Magic Magic itu udah sering, Pak. Itu udah sering makan korban kalungnya. Jadi mental-mental gitu udah sering. Nah, Hmm, hmm. terus sebetulnya kalau Bapak ngerasain kayak gitu, itu adalah efek detoksnya. Jadi sebetulnya tubuh Oh, Bapak itu didetoks sama dia. Jadi makanya baik, nggak bisa baik. tidur, Pak. Nah, itu harus Hmm. sebetulnya de- memang terus dipakai ya. Jadi biar Oh, baik, baik. semakin semakin cepat proses detoks 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 energinya. Apalagi Bapak terapi kan. Jadi fungsi kalung itu sebetulnya pada saat kita terapi, kalung itu yang menahan agar efek lama-lama tidak muncul, Pak. Iya, Sehingga iya. kita bisa fokus masukin nama baru. Nah, kalau kita nggak pakai kalung itu, kan kita dua kerjaan, Pak. Satu, kita beresin Hmm. diri kita yang lama. Satu, masukin Baik. nama. Kan dua kerjaan ini. Jadi Ya, repot. betul. Nah, kalau pakai kalung, yang nama-lamanya diberesin sama kalungnya gitu. Jadi nah, kita Baik, tinggal fokus terapi gitu aja. Itu, baik. Pak Didi. Harusnya itu Wah, dipakai terus, Pak. Nggak apa-apa. oh nggak apa-apa ya, baik. Nggak Artinya apa-apa. beda sama kalau seperti handphone ya, Oh, beda, Pak. Kalau handphone kan elektromagnetik gitu. betul. Yang di kepala jadi sakit kepala itu kalau di deket-deket, Iya, Pak iya. Jendra. Ini Iya, beda, Pak. Ini beda. baik, baik. Wah, clear Jadi sih, Pak. dipakai tidur boleh aja ya Pak Jendra ya. Tidur boleh, justru tidur harus dipakai. Hmm, hmm. Itu tidur Pak, justru lebih lebih enak. Kalau tidur justru kalau kalau saya kan kalau saya sekarang pakainya di belakang. oh Jadi di di ini, punggung. mata belakang ya. Ya, jadi di punggung. Kalau dulu saya pakainya di depan. Jadi sebetulnya malah yang paling bagus itu pakai depan belakang, Pak. Sebetulnya Oh, depan satu, belakang satu itu paling bagus. Cuma baik. kan nggak usah lah karena kita udah punya punya nama baru juga kan, jadi nggak perlu Iya, lah itu. iya, Nah, jadi iya. kalau sekarang saya posisinya sedang pakai di belakang. Jadi kalau pas tidur Baik. itu ketindih. Coba Bapak nanti tidur pakai belakang, Pak. Oh ya, coba. Pak Jendra, boleh saya tanya satu lagi, Pak. Dalam perjalanan ini makin lewat dari 100 hari itu, enggak, saya merasa kok insting eh, ada ya Pak ya gitu. Jadi gini, nggak usah. Ini jalan aja. Ini mantap aja. Itu tuh dulu kan seperti kalau kita harus nenuun dulu ya gitu Pak ya. Kalau sekarang itu seperti seperti ada bareng kita gitu Pak. Bukan di luar kita bisikin tapi di dalam kita gitu. Nggak usah, nggak penting. Oh jalan aja gitu. Suara Jadi hati itu tuh gitu. jadi kayak lebih lebih jelas gitu loh Pak. Wah, itu memang Itu memang memang gitu, Pak, memang gitu. Karena kan semakin clear, Pak, eh, hubungan. eh. Jadi Oh sebetulnya baik. kan eh, sama kayak selang, Pak. Jadi kalau nama Eh, bagus itu kan dia ganti selang gitu lah intinya. Nah, begitu eh. selangnya baru, ya baru, jadi apa-apa itu kan gampang, Pak. Jadi sebenarnya Oh komunikasi baik. dengan bahasa orang itu kan kata hati gitu lah orang bilang. Oh Nah, iya, iya, itu. iya. Jadi itu sebetulnya lebih lebih ini dia lebih jernih lagi kedengarannya gitu. Eh, Jadi iya. sebetulnya bisa 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 kita dengarnya lebih jelas. Yang awalnya dulu mungkin kayak pas mimpi baru dapet atau pas Ya, gimana ya, baru dapat gitu kan, Pak. Nah, sekarang bisa ya, betul. muncul sendiri gitu. Saya juga sering gitu, Ya, Pak, sama sama saya oh, juga baik. sering gitu. Jadi lebih lebih feeling ya bahasa orang itu feeling ya. Feelingnya lebih Ya, lebih tajam betul, gitu. betul, Nah, itu sebenarnya betul. memang memang kalau kita punya nama bagus, identitas yang koneknya ke semesta lebih bagus, itu memang lebih lebih keren, Pak. Ini Bro Prabu pasti juga gitu kok dia.
Betul Nah, sekali. Saya juga mengalami benar. hal yang sama. Ya Jadi senyum-senyum aja itu dari seperti tadi. dituntun dan lebih enak gitu. Kayak misalkan Nih, perlu ngomong sekarang atau nanti. Oh sekarang, ini nanti gitu. ya, ya, Nadanya benar. Itu rata-rata yang nah itu ciri-ciri nama sudah masuk, Pak, gitu, sebetulnya. kayak gitu-gitu loh. Sampai kalau saya sampai agak detail-detail gitu. Ya, itu berarti nama nama udah mulai masuk, udah mulai bekerja gitu. Dia pasti intuisi naik, Pak. Itu cirinya. Betul. Itu cirinya. Oh, sama ini, Kayak Pak Jendra. Yang juga saya rasakan tuh adalah kalau dulu kan saya suka nggak enakan ya. Waduh, kalau gini dia nggak akan dikasih tahu, gini nggak diinformasi, kasihan ya nanti gini. Kalau sekarang ya mungkin perjalanan diam kan ya. Tapi kalau mereka kasih tahu ya kasih tahu aja gitu. Tapi nggak usah pakai kasihan, Nggak kasih apa, enak. nggak enakan. Sekarang itu nggak ada Pak. Bukan tegaan ya, tapi nggak usah lah, gitu. Nggak penting gitu Pak. Betul, Sudah betul. ada yang Sama. memandu. Ya, ya. Itu memang karena dulu kan mungkin ada identitas yang cetak tebal gitu-gitu kan. Jadi itu yang Oke, sebetulnya oke. bikin seolah-olah nggak sebenarnya bukan nggak enakan sih, kita aja yang dirusak sama identitasnya gitu. Sama Oh, itu baik, baik. di si Bro Prabu juga gitu. Gitu. Pasti jadi kesannya lebih emang lebih sadis, tapi sebenarnya enggak gitu. Itu cuma kita lebih tegas oh, aja gitu. Betul, kalau betul, saya betul. bisa tahu mana yang perlu dibantu, mana yang enggak sekarang. Wah, Ah, lebih lebih keren lagi itu tuh. lebih tajam tuh. Iya, jadi udah Pak bukan Jendra, saya tega nggak mantep Pak. tega lagi. Hmm. Silakan silakan Ini Mas Didi. mantep, ini ikut nih. Saya mantep Iya, ikut. Saya oke berarti oke. ikut itu saya nggak usah ikut yang tahap tiganya, saya langsung nggak usah ya. Saya nunggu Nggak aja. usah. Tunggu Deh, Jadi nama kalau baru lagi Bapak ya Mas memang Didi. mau upgrade, semuanya di stop, Pak. deh, deh. Semua tinggal Bapak pakai kalung aja sekarang. Oh ya, baik, baik. Jadi jadi sekarang stop semua terapinya karena Bapak akan terima nama baru. Jadi nama lama itu ya udah, nah, itu udah anggap aja selesai tugasnya sampai sini gitu. Baik, Nah, jadi baik. sekarang Bapak nggak usah mikirin nama lagi, cuma pakai kalung aja sambil nunggu nama yang level 3. Nama baru ya. Deh, wah, mantep nih Pak Jendra, Mas Prabu. Oke, Siap. saya selalu senang ngobrol sama Mas Didi. Seru. Iya pasti sih. Kapan-kapan Mas Dan- ini Pak Didi di mana posisi? Saya di Cipete, Jakarta Selatan, Pak Jendra. Oh, nanti kalau saya ke Jakarta aja kita Boleh, kopi-kopi darat. monggo. Iya, kita Ya, ketemu. Nanti biar boleh, Saya Bro boleh. Prabu atur itu. ntar saya atur Siap. seperti biasa. Saya tukang mengatur. Mas Prabu aja saya belum pernah ketemu fisik, Pak Iya, Jendra. nanti sekali Tapi kok ketemu udah nanti kita ngerasa sama. deket, itu aja lucunya. Iya, makanya ya. Ya kan sudah sefrekuensi, Pak. Namanya Iya. dari saya semua itu. Betul, betul. Apalagi nama kita ada nanti 100 100 100 ya udah makin masuk lah itu. Wes, mantap, mantap. Oke, Selalu Oke, antusias. Oke, terima kasih banyak terima waktunya. kasih siap. Mas Didi. Mas Didi Terima ini kasih aku ya. record boleh aku share nggak nanti di YouTube atau supaya semua orang bisa tahu kesaksian Mas Didi? Saya tuh, buat saya nggak ada masalah. Wih, Kalau mantap. bahkan saya ngerasa kalaupun nanti ada orang memanfaatkan, dulu saya punya ketakutan itu. Sekarang terserah, cuma alam yang ngatur. Wih, puji Tuhan. Itu Oke. sama kayak kayak saya ditanya, kamu nggak takut nggak HCN dicontek? Contek aja dah kalau bisa. Nggak apa-apa. Nah, cocok Terserah. Pak Jendra. Bener. Iya, Semakin kita baik. nggak beratin sesuatu tuh semakin lebih loose. Betul, 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 Pak. Siap, siap. Betul. Siap. Ikut. Terima kasih Mas Didi, Oke, Terima 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 kasih 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 Pak Mas ya, Jendra. Pak Didi. Pramudya. Nanti kita ngobrol Bro lebih lanjut di Prabu. WA ya Mas Didi ya. Eh, Terima kasih. matur Selamat nuwun. Terima siang. kasih. Makasih Om Siang, Jendra. siang. Siap, siap, sama-sama.